Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nida Kusmaningrum selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan memaparkan materi mengenai demokrasi dan konstitusi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari, bisa ke slide selanjutnya. Ada Putri Geza, Navia Wahyu, Arwinda Ramadhani, Indi, Neza Kusumaningro, Asvia Nikma Novitasari, Bunia Fatun Hasanah, Intan Fitri, Rizka Intan, Lisa Dwi, Yositi Hani, Luna Maya, Rajudian Rizky, dan Muhammad Luki. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke pemaparan materi. Kepada pemateri pertama, persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal itu selaras dengan menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah government of the people, by the people, dan for the people, yaitu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, melalui demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, misalnya melalui pemilu untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Namun, agar pelaksanaan demokrasi tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, maka dari itu diperlukan aturan dasar yang jelas, yaitu konstitusi. Nah, konstitusi sendiri berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, termasuk pembagian kekuasaan, struktur pemerintahan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, demokrasi dan konstitusi memiliki hubungan yang erat. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan konstitusi memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, rumusan masalah dari kelompok kami yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, bagaimana konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan dalam sistem demokrasi guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara demokratis. Yang keempat, bagaimana pembatasan masa jabatan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional tersebut. Yang kelima, bagaimana analisis konstitusional dan demokratis terhadap studi kasus isu presiden 3 periode dalam perspektif kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Baik, mohon izin Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai landasan teori konsep demokrasi konstitusional. Tapi sebelum itu, mohon izin Ibu dan teman-teman, bahwasanya dalam materi konsep demokrasi konstitusional itu adalah jatahnya Mbak Poco, tetapi di Zoom kali ini dia tidak mengikuti, maka akan saya bacakan. Nah, pengertian mengenai demokrasi konstitusional itu adalah demokrasi konstitusional sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, tetapi tetap dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ciri-ciri dari konstitusi, konsep demokrasi konstitusional itu adalah yang pertama, konstitusi menjadi hukum tertinggi dalam negara. Yang kedua, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Yang ketiga, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keempat, adanya partisipasi rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Nah, untuk prinsip dasarnya, yang pertama ada kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara. Yang kedua, supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan melalui sistem hukum dan pengawasan lembaga negara. Dan yang terakhir yaitu perlindungan hak asasi manusia. Next. Yang selanjutnya yaitu landasan teori pembatasan kekuasaan. Teori pembatasan kekuasaan merupakan salah satu konsep dalam sistem pemerintahan modern yang bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Konsep ini lahir dari pemikiran yang mengatakan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang dan dapat mengancam kebebasan serta hak masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan modern mengembangkan berbagai mekanisme pembatasan kekuasaan
agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi dan hukum. Yang ketiga, sebagian of power atau pemisahan kekuasaan. Konsep ini disebut pemisahan kekuasaan yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf politik dari Prancis yaitu Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Law. Montesquieu berpendapat bahwa untuk menjamin adanya kebebasan politik warga negara, kekuasaan harus dipisahkan ke dalam beberapa cabang yang berbeda sehingga tidak terpusat pada satu lembaga saja. Montesquieu ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana kekuasaan legislatif bertujuan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif bertujuan untuk melaksanakan undang-undang serta menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum serta mengadili segala pelanggaran hukum. Yang kedua yaitu check and balance. Konsep ini merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern. Konsep ini bertujuan untuk menghindari adanya dominasi kekuasaan pada satu lembaga. Jika kekuasaan hanya dijalankan pada satu lembaga saja, maka akan memunculkan peluang adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Prinsip check and balance ini merupakan mekanisme yang ada di dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Prinsip ini berkaitan dengan konsep yang pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang, sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Melalui check and balance ini, setiap negara memiliki peran untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan wewenang. Yang ketiga yaitu rule of law. Konsep rule of law ini merupakan konsep dasar yang ada di dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan paling tinggi dalam sistem penyelenggaraan negara. Dalam sistem ini, semua tindakan baik tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang posisinya berada di atas hukum. Negara yang menjunjung rule of law dalam kekuasaan pemerintahannya itu tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan dengan aturan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat, masih dalam bab landasan teori. Jadi, teori kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang itu berada di tangan rakyat. Artinya, negara tidak berdiri untuk kepentingan penguasa, tetapi untuk memenuhi kehendak dan kepentingan rakyat. Pemerintah itu hanya bertindak sebagai pelaksana amanah dari rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa rakyat itu bukan sekedar objek saja, tetapi sebagai subjek utama dalam suatu sistem politik. Nah, dalam teori kedaulatan rakyat ini banyak dipengaruhi oleh Jean-Jacques Rousseau melalui teori sosial kontrak atau teori kontrak sosial. Menurut beliau atau menurut Jean-Jacques Rousseau, negara itu terbentuk dari kesepakatan bersama rakyat dan juga kekuasaan itu harus mencerminkan kehendak umum atau general will. Jadi keputusan negara seharusnya mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kelompok tertentu saja. Nah, kalau dalam negara demokrasi modern, kedaulatan rakyat itu umumnya dilaksanakan melalui sistem perwakilan, yaitu di mana rakyat itu memilih wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Nah, dalam praktik ini, kedaulatan rakyat itu tidak dijalankan secara langsung karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tetapi melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil di DPR, contohnya DPD, dan juga presiden, begitu. Terus, untuk bentuk partisipasi rakyat sendiri dari teori kedaulatan rakyat ini, yaitu rakyat itu berhak untuk menyampaikan aspirasi, ikut dalam diskusi publik, dan juga mengawasi kebijakan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa rakyat itu adalah anggota yang aktif, bukan yang pasif gitu. Nah, untuk penerapan di Indonesia ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang maknanya rakyat itu mempunyai
kekuasaan tertinggi, tetapi pelaksanaannya tetap diatur oleh konstitusi, tidak bebas tanpa aturan. Jadi untuk tujuan dari kedaulatan rakyat sendiri, itu yang pertama ada mewujudkan keadilan sosial, menjamin hak-hak rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan pemerintahan yang responsif. Next. Selanjutnya, landasan teori supremasi konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Supremasi konstitusi adalah prinsip yang menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam negara, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk melindungi hak-hak warga negara. Prinsip ini juga berkaitan dengan negara hukum rule of law yang menuntut setiap tindakan pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, hubungan demokrasi dan konstitusi. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun pelaksanaannya harus diatur oleh konstitusi. Konstitusi berfungsi mengatur bagaimana kekuasaan rakyat dijalankan agar tetap berada dalam batas hukum dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, konstitusionalisme modern. Konstitusionalisme modern menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Hal ini dilakukan melalui pemisahan kekuasaan, check and balance, dan rule of law, sehingga terciptanya pemerintah yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan membahas demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan modern. Jadi, demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintah yang menggabungkan kedaulatan rakyat dengan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Lalu, pelaksanaan kekuasaan negara itu dilakukan sesuai dengan konstitusi melalui mekanisme seperti pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan lembaga perwakilan rakyat, sehingga tetap menghormati hukum dan hak asasi manusia. Jadi di sistem ini, di sistem demokrasi konstitusional juga menerapkan prinsip checks and balance antara lembaga negara, gunanya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintah itu berjalan sesuai dengan konstitusi. Baik, selanjutnya lanjut ke peran konstitusi dalam membatasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Yang pertama yaitu ada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi, di mana konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, di mana di dalamnya itu diatur struktur lembaga negara, kemudian pembagian kekuasaan, dan juga hubungan antara warga negara dan juga negara. Karena posisinya paling tinggi, jadi semua tindakan dan kebijakan pemerintah itu harus mengacu pada konstitusi agar berjalan sesuai hukum dan tidak menyimpang. Kemudian yang kedua yaitu ada sebagai prinsip konstitusionalisme, di mana konstitusi ini tuh mencerminkan prinsip konstitusionalisme yang bergagasan bahwa kekuasaan itu harus dibatasi oleh hukum. Artinya, pemerintah itu tidak bisa bertindak bebas, melainkan hanya boleh menjalankan kewenangan sesuai aturan dan juga dalam konstitusi. Nah, dengan begitu, tidak akan ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas atau melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada kontrol dan juga legitimasi kekuasaan, di mana konstitusi itu berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara, di mana setiap kebijakan dan juga keputusan pemerintah itu harus memiliki dasar hukum yang jelas agar sah. Nah, hal ini itu membuat kekuasaan akan berjalan secara teratur dan juga tidak sewenang-wenang, karena selalu berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada perlindungan hak asasi manusia, di mana konstitusi di sini itu selain mengatur kekuasaan, itu juga menjamin dan melindungi hak asasi manusia, di mana ada hak-hak dasar seperti hak hidup, pendidikan, dan juga kebebasan berpendapat. Itu diakui dan dilindungi melalui konstitusi. Dengan adanya jaminan seperti itu, kekuasaan negara tidak akan bisa digunakan untuk menindas atau melanggar hak warga negara. Jadi intinya konstitusi itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga alat utama untuk membatasi kekuasaan dan juga menjaga keseimbangan negara serta melindungi masyarakat dalam sistem demokrasi. Next. Baik, selanjutnya itu ada hubungan kedaulatan rakyat dan
supremasi konstitusi. Nah, yang mana kita tahu bahwa kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam sistem ketatanegaraan negara. Nah, di mana yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizky tadi bahwa kedaulatan rakyat itu memiliki kekuasaan tertinggi di mana memang rakyat itu tuh memiliki rakyat itu memiliki kedaulatan yang sangat tinggi di dalam sistem ketatanegaraan. Nah, jadi kedaulatan rakyat itu tuh yang seperti dijelaskan tadi memang kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat yang kemudian diwujudkan melalui mekanisme dalam pemilihan umum. Nah, namun agar kekuasaan tersebut itu tidak disalahgunakan, maka diperlukannya lah supremasi konstitusi, yang dimana supremasi konstitusi itu adalah hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi jalannya kekuasaan negara. Dengan kata lain, rakyat itu adalah memang sumber kekuasaan, namun konstitusi itu adalah aturan dasar yang memastikan kekuasaan itu dijalankan secara tertib, adil, dan tidak sewenang-wenang. Nah, supremasi konstitusi sendiri itu berfungsi sebagai pengendali dan kedaulatan rakyat agar tidak berubah menjadi kekuasaan mayoritas yang absolut. Next. Selanjutnya yaitu dasar konstitusional pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Latar belakang dari adanya dasar konstitusional pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini dilatar belakangi oleh pengalaman bangsa Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, di mana kekuasaan presiden dan wakil presiden itu dapat berlangsung sangat lama, karena tanpa adanya batasan yang jelas mengenai kapan berakhirnya masa jabatan tersebut. Kemudian pada masa reformasi, yaitu tahun 1998, salah satu tuntutan rakyat itu menuntut mengenai masa jabatan presiden. Hingga akhirnya mengalami amandemen yang tegas, yang secara tegas dan mengatur masa jabatan presiden, yaitu pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan pada ayat 2 yang menyatakan bahwa sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan, yang artinya masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia itu hanya diizinkan dalam konstitusi sebanyak 10 tahun atau 2 kali masa periode. Selain itu, ketentuan tersebut juga didukung oleh pasal 6A yang mewajibkan pemilihan langsung oleh rakyat, serta pasal 7A dan 7B yang mengatur mekanisme pemberhentian jika terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian, pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang mencegah penumpukan kekuasaan dan menjaga stabilitas demokrasi serta supremasi hukum di Indonesia. Next. Selanjutnya ada contoh sejarah masa jabatan presiden di Indonesia. Yang pertama ada masa jabatan presiden pada era Orde Lama di Indonesia 1945 sampai 1967. Pada awal kemerdekaan, ketentuan mengenai masa jabatan presiden belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Soekarno memimpin Indonesia sejak 1945 hingga 1967. Pada tahun 1963, MPRS bahkan menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan belum menjadi prinsip yang kuat dalam sistem ketatanegaraan saat itu. Hal ini berakhir setelah dinamika politik pasca gerakan 30 September 1965. Yang kedua yaitu ada masa jabatan presiden pada era Orde Baru di Indonesia 1967 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, aturan masa jabatan presiden masih menggunakan
ketentuan yang sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batas dalam praktik politiknya. Secara konstitusional sah karena tidak ada batasan periode dominasi kekuasaan eksekutif dan kontrol politik yang kuat membuat proses pemilihan presiden oleh MPR menjadi kurang kompetitif. Masa jabatan Soeharto berakhir setelah terjadinya krisis politik dan ekonomi yang memicu reformasi di Indonesia 1998. Yang ketiga, masa jabatan presiden setelah reformasi di Indonesia 1998. Setelah reformasi, dilakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali. Ketentuan ini menunjukkan untuk mencegah konsentrasi menunjukkan untuk kekuasaan yang melalui seperti pada masa sebelumnya. Contohnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama 2 periode 2004 sampai 2014. Pembatasan masa jabatan ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam memperkuat demokrasi dan sistem checks and balance di Indonesia. Next. Selanjutnya ada tujuan pembatasan masa jabatan presiden. Nah, yang pertama ada membatasi kekuasaan agar tidak menjadi absolut. Nah, artinya kekuasaan presiden tidak boleh berada pada satu orang dalam waktu yang terlalu lama. Nah, kalau kekuasaan tidak dibatasi, bisa saja terjadi dominasi kekuasaan oleh suatu individu dan itu tuh bisa melemahkan sistem demokrasi. Yang kedua ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika seseorang memegang jabatan dalam waktu yang terlalu lama, ada kemungkinan kewenangan tersebut tuh digunakan secara tidak semestinya atau bahkan menimbulkan kecenderungan kekuasaan yang bersifat otoriter. Nah, yang terakhir adalah menjamin adanya pergantian kepemimpinan secara berkala. Nah, dengan adanya pergantian pemimpin akan muncul kesempatan bagi pemimpin baru serta memungkinkan adanya perbaruan atau gagasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami mengambil tentang wacana presiden 3 periode, yaitu wacana ini merupakan salah satu isu yang muncul dalam dinamika politik Indonesia setelah era reformasi. Isu mengenai kemungkinan presiden menjabat selama 3 periode sebenarnya sudah pernah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kembali menjadi perhatian publik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 hingga 2022. Wacana tersebut berkaitan dengan kemungkinan perubahan ketentuan masa jabatan presiden melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berkaitan dengan pasal 7 UUD 1945. Munculnya wacana presiden 3 periode kemudian menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Sebagian pihak mendukung gagasan tersebut dengan alasan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menolak karena khawatir perubahan tersebut dapat melemahkan prinsip pembatas kekuasaan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai wacana presiden 3 periode tidak hanya berkaitan dengan kepentingan politik semata, tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi konstitusional, khususnya mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yang telah disinggung mengenai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden itu menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Sehingga secara konstitusional, masa jabatan Presiden itu dibatasi maksimal 2 periode. Nah, namun munculnya wacana Presiden menjabat 3 periode itu menimbulkan banyak perdebatan di antara
kalangan akademisi, politikus, dan masyarakat. Jadi secara hukum, perubahan masa jabatan presiden itu sebenarnya dimungkinkan atau diperbolehkan melalui amandemen UUD 1945 yang sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, usulan perubahan harus diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR. Lalu sidang perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan keputusan perubahan harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota MPR. Nah, artinya secara legal, perubahan tersebut itu bisa saja terjadi apabila memenuhi mekanisme konstitusional yang berlaku. Nah, meskipun demikian, banyak pihak yang mengkritik wacana tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi 98, karena bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif guna mencegah tindakan abuse of power. Jadi, dalam kajian konstitusional, isu presiden 3 periode ini tidak hanya dapat dilihat melalui aspek hukum formal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai demokrasi, stabilitas politik, hingga tujuan utama konstitusional. Seperti itu. Next. Next, lo next. Udah aku next. Oh, oke. Baik, inti dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, demokrasi konstitusional menyatukan kedaulatan rakyat sebagai sumber wewenang tinggi dengan supremasi hukum sebagai pengikat kekuasaan negara. Hal ini diwujudkan lewat pemisahan wewenang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mekanisme check and balance, serta pengamanan hak asasi manusia. Nah, batasan 2 periode kepresidenan dirancang untuk menghalau akumulasi kekuasaan seperti adanya era Orde Lama dan era Orde Baru, sekaligus memastikan transisi kepemimpinan via pemilu langsung guna mencegah dominasi kelompok mayoritas atau rezim otoriter. Nah, isu 3 periode kepresidenan pada 2019 hingga 2022 mencerminkan konflik antara ambisi politik dan keutamakan konstitusi. Upaya amandemen gagal akibat prosedur ketat dan komitmen pada sistem saling mengawasi, yang menegaskan bahwa segala perubahan mesti berpijak pada kehendak rakyat yang legitim tanpa merusak prinsip pembatasan kekuasaan. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata, saya sebagai moderator untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.